Sekarang saya pindah ke PKS. Muhammad Iqbal yang kalau dari DPD-nya udah sepakat baunya Anies. Tapi katanya lagi di lobi oleh Gerindra dan Golkar untuk menerima jadi wakil gubernurnya dari RK Ridwan Kamil, itu dari Gerindra. Maka tidak hanya itu, kabarnya juga ditawari penggantian ongkos ketika pemilu yang lalu, dan ditawari juga jadi menteri di kabinet Prabowo nanti. Ini kan menggoda sekali memang kalau pulang modal habis itu jadi menteri. Pemandu acara program Indonesian Lawyers Club, Karni Ilyas, membeberkan kabar Partai Keadilan Sejahtera telah ditawari tiket calon wakil gubernur Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju untuk pemilihan gubernur dan Pilgub Jakarta. Bahkan, Karni Ilyas juga membuka soal dana kampanye PKS akan diganti. Tapi katanya lagi di lobi oleh Gerindra dan Golkar untuk menerima jadi wakil gubernurnya dari RK Ridwan Kamil, itu dari Gerindra. Maka tidak hanya itu, kabarnya juga ditawari penggantian ongkos ketika pemilu yang lalu, dan ditawari juga jadi menteri di kabinet Prabowo nanti. Ini kan menggoda sekali memang kalau pulang modal habis itu jadi menteri. Menanggapi hal tersebut, juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan PKS masih menganalisis terkait tawaran dari koalisi partai politik pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Di samping itu, Iqbal menegaskan bahwa belum ada tawaran kepada PKS untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Jadi masih berat ke Anies ini ceritanya PKS. Ya, saya kira usulannya sudah diusulkan, Dewan Pimpinan tingkat pusat dan tim penilai sedang mengkaji, tetapi lagi-lagi karena tidak bisa mengusung sendiri, tentu saja nggak bisa buru-buru banget nih. Ya kalau soal mengusung kan udah ada jaminan dari PKB, tambah lagi sekarang PDIP dan Nasdem pun saya kira agak keberatan lah. Lah kalau soal gusung, tapi soal biaya selama pemilu dijamin, nah itu kan nggak ada dari mereka. Apalagi jadi menteri. Saya kira ini kan semuanya sesuatu yang sifatnya masih belum pasti lah. Apakah tawaran itu resmi atau tidak? Ini mungkin ada yang ngajak ngopi-ngopi, cerita-cerita begitu. Tetapi setahu saya di DPP tidak ada sesuatu yang harus seperti Bang Karni sampaikan. Tetapi tadi mungkin kalau masih pendekatan-pendekatan ya, tawaran-tawaran yang sifatnya tidak resmi lah ya, itu pun juga nggak jamin juga dari pimpinan ya, bisa jadi itu hanya nguji-nguji aja. Kepentingan yang lebih besar yaitu dari Presiden Jokowi sendiri yang kepingin anaknya jadi wakil gubernur Jakarta dan mantunya Bobi Nasution menjadi gubernur di Sumatera Utara. Dan yang sudah berhasil dilakukan, anak tertua sudah jadi wakil, sudah terpilih jadi wakil presiden, belum dilantik memang. Pemandu acara Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas, memberikan sedikit pandangannya terkait dengan cawe-cawe Presiden Jokowi. Hal tersebut langsung disambut oleh Profesor Ikrar Bakti yang menyatakan bahwa Jokowi ingin meninggalkan legasi keturunannya eksis dalam perpolitikan di Indonesia. Di dalam pertemuan yang tadi Bang Karni katakan bulan Mei kemarin, itu kan Jokowi juga mengajukan supaya RK itu dipasangkan dengan Kaisang. Kan? Nah, kenapa menarik? Karena Anda tahu kalau misalnya Kaisang harus memilih RK atau Anies, dia lebih memilih Anies gitu kan. Ini kenapa saya katakan menarik? Entah ini adalah suatu lemparan isu untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat, ataukah memang ini adalah keluar dari hati nurani dia ya,
bahwa kelihatannya yang akan menang di dalam Pilkada Jakarta itu memang Anies begitu kan. Ya, tapi saya dengar ya dari sumber yang sangat dekat dengan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi nggak happy kalau Anies yang menjadi. Hal senada juga diungkapkan oleh Wiz Khalifa. Ia mengatakan bahwa cawe-cawe Jokowi dan ingin menghalangi Anies Baswedan bukan kali ini saja, tapi sudah terlihat saat Anies Baswedan akan maju dalam Pilpres 2024 kemarin. Nah, dalam konteks ini kita tinggal melihat ke depan, apakah Anies akan mengalami kembali seperti saat maju Pilpres atau tidak. Semoganya tidak. Karena kalau saat maju Pilpres, institusi hukum seperti KPK digunakan untuk menghalangi Anies. Kan dipanggil 2 kali untuk kasus yang tidak ada sebenarnya. Nah, apakah yang ini akan kembali seperti itu dengan cara yang berbeda? Misalkan menggerpol partai-partai atau apa kita nggak tahu. Tetapi yang pasti kita berharap bahwa kompetisi ini akan berlangsung dengan fair. Seluruh anak bangsa yang punya kompetensi diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam konteks demokrasi. Presiden Jokowi diyakini banyak pihak akan kembali cawe-cawe di perhelatan pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Pasalnya, beberapa waktu lalu Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju di Istana untuk mendorong Ridwan Kamil melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024 ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat serentak, lewat Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengatakan tidak terpengaruh dengan isu cawe-cawe Jokowi. Ia mengatakan sudah melewati macam-macam peristiwa. Jika ditarik ke belakang, Jokowi juga melakukan cawe-cawe saat Pilpres. Sehingga saat isu ini kembali mencuat, Anies Baswedan merupakan mantan capres koalisi perubahan seolah sudah kebal. Baginya, isu paling utama adalah tentang kesejahteraan warga Jakarta, bukan tentang siapa yang akan menjadi pasangan. Bukan soal itu, dan itu prosesnya masih panjang, mengalir saja. Orde Baru itu 5 kali pemilunya pemilu latihan. Jadi terlalu baik istilah yang digunakan. Pemilu latihan. Kelihatan gimana maksudnya? Bayangin, kita datang ke pemilu, partainya 3, udah diatur. Kan kita tahu juga yang bakal menang siapa. Ini kayak kalau misalkan manasik haji namanya ya, mencoba untuk melakukan kegiatannya, tapi nggak benar-benar melakukannya gitu. Tapi apa yang terjadi? Sebelumnya, Anies Baswedan belak-belakan memberikan penilaiannya terhadap Presiden Jokowi mengenai sikap berdemokrasi di Indonesia. Anies mengakui ada banyak urusan yang dipikirkan lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden dan Legislatif. Namun ia berharap hal berdemokrasi dalam Pilpres bisa menjadi perhatian khusus. Anies menjelaskan, aturan bernegara yang seharusnya menjadi perhatian Presiden. Aturan main yang menyandarkan hukum dengan benar tidak membolak-balikan hukum, aturan yang dilaksanakan dengan benar. Anies menjelaskan hal-hal dasar yang seharusnya dipegang teguh seorang petinggi negara Indonesia. Ia menginginkan pemimpin negeri ini selalu memegang pada nilai dasar di Undang-Undang Pancasila, nilai dasar bernegara, jadi penjaga paling utama dan terakhir. Tapi kalau ini dibiarkan runyam dan rumit. Jadi setelah selesai MK itu, yang ada dalam benak saya adalah satu, sekarang kalau kita mengutip soal penyimpangan, itu bukan kata kita subjektif, kata hakim. Ini hakim loh yang ngomong, bukan kita. Itu produk pengadilan loh. Pengadilan bilang rekomendasi perbaikan ini, rekomendasi. Jadi dari hal 1, 2, 3, 4 itu tidak terbukti, tapi ada rekomendasi harus perbaikan. Nah itu yang disebut sama Hakim Agung Saldi Isra. Dia bilang harusnya kita nggak pakai istilah dia procedural justice. Harusnya bukan pada keadilan prosedural, tapi keadilan substansial. Kalau pakai keadilan prosedural seperti ini, nggak mungkin bisa secara prosedur membuktikan beyond reasonable doubt. Karena sidang cuma 14 hari, saksinya cuma 18, tiap saksi cuma 20 menit.
Gimana kita bisa mendapatkan semua evidence dengan dibatasin waktu? Oke. Nah, kalau caranya seperti itu, kata dia ini bilang, maka semua pemilu di Orde Baru tuh ya aman. Kalau pakai procedural justice begitu.